Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini admin dan tim punya kaos nih, merchandise asli atau orisinil dari Fakta Sejarah. Teman-teman bisa lihat di video ini ya. Jika kalian minat, silahkan diorder. Linknya ada di deskripsi ya, pakai Shopee. Oke, kita mulai ke ceritanya ya. Jangan lupa, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Roda kehidupan selalu berputar. Waktu yang lalu, Mama Shinta dan Tania berduka karena Om Broto. Kini Tania bahagia karena sudah resmi bertunangan dengan Diki. Kini Tania tidak lagi kos, tapi tinggal lagi dengan mamanya. Dan ternyata Diki anak Pak Arman, pemilik kos-kosan yang pernah ditempati Tania. Hari itu aku sedang di kantor distro. Aku sudah jarang ke kantor karena kesibukan masing-masing. Di kantor aku bertemu Indri yang kebetulan mengajak putranya. "Maka lama kita tak bertemu," kata Indri. "Iya nih, sibuk akhir-akhir nih. Kalau Denny kemana? Jarang ketemu nih, cuma sering sapa aja di sosmed." "Denny sibuk, lagi persiapan nyalonin jadi anggota DPRD." "Hebat dong." "Ah, aku gak suka Denny jadi anggota DPRD. Penghasilan dari usaha aja udah cukup buat hidup. Aku malah iri sama Fiona. Kamu lebih sering ngabisin waktu sama keluarga." "Ah, kamu tahu dari mana? Aku kan suka chat sama Fiona. Fiona pernah bilang ingin lebih banyak waktu denganku. Ya, aku turutin. Lagi pula aku nikah dengan Fiona untuk lebih banyak waktu dengannya." "Anjas, sekarang berapa tahun?" kataku. "Udah 16 bulan. Seandainya Denny punya pemikiran seperti kamu," kata Indri. "Berdoa aja. Aku bisa seperti ini karena doa dari Fiona juga." "Iya, aku ikutin saran kamu," kata Indri. HP ku berdering. Kulihat ada telepon dari ibu. "Assalamualaikum Bu, ada apa?" "Waalaikumsalam nak, cepet ke rumah sakit. Ibu dapat kabar dari Pak RT, Tania dan Fiona kecelakaan." "Astagfirullah. Rumah sakit mana Bu?" "Rumah sakit internasional. Ibu dan Shinta sedang ke sana." "Ya Ibu, aku berangkat sekarang ke sana." Telepon ditutup. Indri bertanya, "Aka, ada apa?" "Fiona dan Tania kecelakaan." "Terus bagaimana kabarnya?" "Aku belum tahu. Aku berangkat dulu." "Hati-hati Kak, kabarin aku secepatnya." "Iya Indri." Aku bergegas mengendarai mobil ke rumah sakit dan ternyata jalanan padat. Perasaanku sangat kacau. Pikiranku tertuju hanya pada keadaan Fiona dan Tania. Waktu berjalan seperti lama hingga akhirnya aku sampai di rumah sakit. Aku segera menelpon ibu menanyakan apa sudah sampai. Ibu memberitahuku sudah berada di IGD. Aku segera menuju IGD. Kulihat ibu, Mama Shinta, dan Pak RT ada di sana. "Ibu, bagaimana kabar Fiona dan Tania?" "Sedang dalam perawatan. Ibu juga sedang menunggu kabar." "Pak RT, tahu kenapa istriku bisa kecelakaan?" "Gini nak, Bapak waktu itu ada di depan komplek lagi beli makanan. Bapak lihat Tania pakai motor menggonceng Fiona. Berhenti gak jauh dari Bapak, kayaknya mau beli makanan. Tiba-tiba ada mobil nabrak motor Tania, terus kabur. Bapak sama beberapa orang fokus nolongin, tapi kayaknya ada pedagang yang nyatat nopol mobil itu," kata Pak RT. "Iya makasih Pak RT," kataku. Seorang dokter menemui kami. Dokter memberitahu kami kalau Tania mendapat luka yang mesti dijahit dan beberapa luka ringan. Yang parah adalah Fiona yang mengalami pendarahan. Dokter menyarankan operasi sesar agar bayinya bisa diselamatkan, mengingat usia kandungan pun sudah mencapai 7 bulan.
aku dan ibu menyetujui operasi. Aku membereskan administrasi Fiona, sedang ibu dan Mama Shinta menunggu. Beres menyelesaikan administrasi, aku balik ke ibu. Ibu mengajakku menemui Tania. Aku memasuki ruangan. Kulihat Tania sedang duduk di atas ranjang. Beberapa luka ringan di tubuhnya, sedang di tangannya luka jahitan. "Kakak, maaf, aku gak bisa jaga kakak Fiona," kata Tania sambil menangis. "Gak apa-apa, bukan salah kamu." Dalam hatiku sangat sedih. Aku sangat terpukul atas kejadian ini. Padahal beberapa malam sebelumnya aku bermimpi Fiona celaka. Aku tak yakin itu akan menjadi kenyataan. "Kak, maafin aku yang mengajak Kak Fiona pergi beli makanan," kata Tania. "Bukan salah kamu. Semuanya sudah terjadi. Tak perlu mencari kesalahan. Bantu doain Fiona ya." "Pasti Kak, aku akan selalu mendoakan Kak Fiona," Tania berkata. Kemudian aku pun menjawab, "Bu, sebaiknya ibu pulang dulu, aku khawatir. Kasihan Anissa di rumah." "Iya nak, ibu juga kepikiran Anissa, takut nangis nyariin ibunya." "Bareng aja sama kami, Tania sudah boleh pulang," kata Mama Shinta. Tak lama kemudian ibu, Mama Shinta, Tania pulang. Pak RT pamit padaku dan memberitahu motor Fiona yang tertabrak dititipkan di bengkel. Aku berterima kasih pada Pak RT atas segala bantuannya. Aku sendiri menunggu kabar dari ruang operasi. Indri menelponku menanyakan kabar Fiona. Ku memberitahukan bahwa sedang dioperasi. Indri mendoakan untuk kesembuhan Fiona. Waktu terasa berjalan lambat hingga seorang dokter menemuiku, memberitahu bahwa operasi berhasil. Anak keduaku lahir dengan selamat dan seorang laki-laki. Tapi Fiona masih dalam kondisi tidak baik dan harus dirawat di ICU. Rasa bahagia memiliki putra bercampur dengan rasa sedih atas kondisi Fiona membuatku tak bisa berkata-kata. Aku berdiri terdiam hingga tepukan di bahuku menyadarkanku. Kulihat Joko dan Iren ada di sini. Joko bertanya, "Bagaimana keadaan Fiona?" "Masih harus dirawat di ICU, tapi putraku sudah lahir lewat operasi sesar." Kemudian Iren berkata, "Sabar ya kak, aku yakin kamu mampu lewat ini semua." "Bisa nengok Fiona nggak?" Joko berkata lagi. "Belum bisa, paling jam besok malam." "Kalau putramu, bisa kami melihatnya?" "Bisa, ada di ruang untuk bayi. Ayo kita lihat, aku juga belum lihat." Kami berjalan menuju ruang khusus bayi. Sesampainya di sana, kami melihat dari kaca di luar ruangan. Ada beberapa bayi dalam inkubator. Ku cari yang ada namaku di sana. Kulihat bayi yang di sisi namanya ada namaku. Rasa bahagia terbesit dalam hatiku, tapi sedih kurasa ketika ku ingat Fiona. Aku berjalan menuju bangku dan duduk. Joko dan Iren duduk di sampingku. "Sabar ya kak, kamu harus kuat demi kedua anakmu." "Iya kak, gue akan bantu semampu gue." HP Joko berdering. Joko menjawab telepon. "Kak, kamu pasti belum makan?" kata Iren. "Belum, aku belum ingin makan." "Kamu harus makan, jangan sampai sakit. Kamu harus sehat, biar bisa jaga keluarga kamu. Aku pergi cari makanan dulu, jangan kemana-mana." "Kak, aku ke depan dulu ya, jemput Erni, dia sudah sampai di depan," kata Joko. "Iya," jawabku. Aku termenung sendiri. Tiba-tiba harum semerbak bunga melati tercium kuat. Dan kulihat di sisiku tiba-tiba muncul wanita cantik berbaju hijau. "Jangan khawatir, anakmu akan kujaga," kata wanita itu. Aku jadi teringat ancaman makhluk yang dulu pernah mengatakan menginginkan anakku. "Aku akan menjaga anakmu seperti aku menjaga orang-orang sebelum kamu," kata sosok wanita itu. Dan tiba-tiba sosok wanita itu hilang. Dan nampak Joko dan Erni menghampiriku. "Aneh, kok wangi melati ya di sini? Padahal gak ada pohon melati di sekitar sini," kata Joko.
Paling ada yang pakai parfum melati. Kak, yang sabar ya. Kami semua berdoa untuk kesembuhan Fiona, kata Ernie. Makasih ya, kalian tahu dari mana Fiona kecelakaan? Dari Indri, dia BBM aku. Putranya udah lahir ya, bisa lihat? Ayo gue anter. Ernie dan Joko pergi melihat putraku. Tak lama, Iren datang dan duduk di sebelahku. Makan dulu, kata Iren. Makasih ya, kataku. Iya, kamu dan Fiona baik sekali sama aku. Pas aku sakit kalian bantu aku. Apapun akan kulakukan untuk balas budi pada kalian. Udah, gak usah kamu pikirkan balas budi segala. Aku hanya minta bantu doa dari kamu agar Fiona kembali seperti biasa. Iya, tanpa kamu minta aku selalu doain kamu dan Fiona. Aku makan roti yang dibawa Iren. Pikiranku masih memikirkan keadaan Fiona. Kak, anakmu putih ya, mirip bundanya. Kak, kamu malam ini nunggu di sini kan sama siapa? Kata Joko. Iya, aku nunggu sendiri. Gue temenin ya. Anissa di rumah siapa yang temenin? Ada ibu. Aku takut Anissa rewel, gak ada bundanya. Enggak lah, karena ada neneknya. Udah mau maghrib nih, aku cari musola dulu. Iya kak, aku pamit dulu ya. Besok aku balik lagi ke sini, kata Ernie. Iya, Iren, kamu pulang bareng Ernie aja. Iya, aku bareng Ernie aja, kata Iren. Aku dan Joko pergi mencari musola. Iren dan Ernie pulang. Singkat cerita, setelah ke musola dan sholat berjamaah, aku dan Joko kembali ke ruang tunggu ICU. Ada beberapa orang yang sama menunggu kerabatnya yang dirawat di ICU. Jam besuk malam, aku perbolehkan menemui Fiona. Aku memasuki ruang di mana Fiona dirawat. Kulihat Fiona terbaring, belum sadarkan diri, dengan beberapa alat yang menempel di dirinya. Wajahnya pucat. Kupandangi wajah yang bertahun menemaniku. Masih kuingat ketika ku pergi, Fiona mencium tanganku dan tersenyum. Senyum yang selalu kulihat setiap pagi. Kuingat suara lembutnya. Harum rambutnya mengelusup ruang hatiku. Kini penyemangat hidupku terbaring tak berdaya. Ku kecup lembut keningnya, tak terasa air mata menetes. Aku berbisik di telinganya. Kamu harus sembuh sayang. Kedua anak kita butuh kasih sayang bundanya. Ku pegang lembut tangannya. Aku merasa waktu terasa singkat. Belum lama aku bersama Fiona. Waktu besuk sudah habis. Aku mesti keluar dari ruangan ini. Aku merasa waktu bersama Fiona begitu berharga. Aku kembali ke ruang tunggu. Joko duduk di sana memainkan HP-nya. Gimana kak? Fiona udah sadar? Tanya Joko. Aku hanya menggelengkan kepala. Sabar ya kak. Semoga Fiona sadar secepatnya. Kalau mau makan, makanan ini aja Joko. Tadi Iren beliin banyak, minumannya juga ada. Aku sholat isya dulu. Aku sholat isya. Ketika kembali, Joko sudah tertidur di bangku panjang. Aku duduk, ada beberapa orang juga tidur di kursi dan sebagian di dalam ruang tunggu. Teh Ida menelpon menanyakan keadaan Fiona dan minta maaf. Belum bisa ke rumah sakit karena Mas Indra belum pulang. Malam makin larut, aku masih tak bisa tidur. Aku mencoba membuka rasa, merasakan keadaan putraku di ruang rawat anak. Tiba-tiba, getaran dari beberapa makhluk terasa. Beberapa makhluk ingin berkomunikasi denganku. Kututup inderaku. Aku tak mau berurusan dengan makhluk tak kasat mata. Saat ini, keluargaku yang utama. Kak, lu dorong gue ya? Kata Joko tiba-tiba. Gue kebangun gara-gara ada yang dorong badan gue nih. Perasaan kamu aja. Makanya kalau mau tidur berdoa dulu, kataku. Iya kak, gue tidur lagi. Lu gak tidur, kata Joko. Belum ngantuk. Dini hari ada salah seorang yang dirawat di ICU meninggal. Aku sempat kaget, tapi ternyata orang lain. Adzan subuh terdengar, aku segera ke musola. Beres sholat aku lama berdoa memohon kesembuhan Fiona dan kesehatan putraku. Beres sholat aku kembali ke ruang tunggu. Joko tak ada, mungkin lagi sholat. Jam 6 pagi, Joko datang membawa kopi dan roti. Kami pun makan sambil ngopi. Kak, gue ngimpi didorong-dorong ibu-ibu tuh. Ibu-ibu bilang ke gue, minggir, dia mau lewat, kata Joko. Kamu tidur jadi gak tahu. Tadi malam di ICU meninggal dan jenazahnya lewat sini pas di belakang kamu, kataku. Kak, lu nakut-nakutin gue aja ya?
kata Joko. Emang bener. Kamu gak usah takut, setan aja takut sama kamu. Berarti kamu udah gak sedih nih bisa ngebully gue. Tak lama Joko pamitan pulang. Aku kembali sendiri memikirkan apa yang akan terjadi. Pikiranku melayang. Tidak. Aku tidak boleh berpikiran negatif. Aku harus yakin Fiona akan sembuh. Astaga, mungkin gara-gara aku melamun, aku sampai melihat sosok seperti korban kecelakaan berjalan melayang keluar menembus tembok. Aku segera istighfar. Astaghfirullahaladzim. Aku masih kaget melihat pemandangan yang ganjil itu. Apalagi masih pagi hari. Belum lama tiba-tiba bau kurang sedap tercium. Tiba-tiba ada sosok yang sudah tidak utuh muncul di sisiku. Aku kaget sekali. Tapi sepertinya sosok itu tak berniat jahat. Sosok itu seperti berbicara, tapi tak jelas seperti menggumam. Karena rahangnya seperti terlepas. Tolong istrimu, kata sosok itu lalu lenyap. Aku masih terpaku hingga seseorang menyentuh bahuku. Seorang bapak-bapak yang sudah tua duduk di sampingku. Sabar nak, jalani saja takdir yang telah terjadi. Tenangkan pikiranmu, nanti kamu melihat jelas, kata bapak itu. Tak lama bapak itu berdiri pergi. Aku bingung siapa bapak itu. Aku mencoba saran bapak itu. Aku memejamkan mata, menenangkan pikiran. Ku ambil nafas dalam-dalam. Rasaku membawa batinku ke tempat Fiona berada. Astaga, ada makhluk hitam mencekik Fiona. Kenapa aku tak tahu sebelumnya? Mungkin kata bapak itu benar. Mungkin karena pikiranku kacau aku tak melihat makhluk yang mengganggu Fiona. Ku baca doa perlahan dengan khusyuk dan perlahan makhluk itu menyeringai mengerikan dan membalikkan badannya ke arahku. Makhluk itu seperti hendak menerkamku. Aku terus membaca doa. Aneh. Ada hawa panas keluar dari tubuhku menjalar ke makhluk itu. Makhluk itu kembali menyeringai dan berusaha maju, tapi hawa panas itu menahan makhluk itu. Kini, hawa panas itu makin terasa panas bagi makhluk itu. Hingga makhluk itu berteriak-teriak kepanasan dan akhirnya makhluk itu pergi lari kepanasan. Aku membuka mata. Keringat membasahi wajahku. Ku ambil air mineral dan ku teguk sampai habis. Heran, kenapa aku merasa sangat haus? Kejadian seperti ini lagi terjadi. Kenapa ada saja yang berniat tak baik pada keluargaku? Seorang dokter menghampiriku. Maaf, Anda keluarganya Ibu Fiona? Kata dokter itu. Iya, saya suaminya. Begini, Ibu Fiona sudah sadar dan telah melewati masa kritisnya dan bisa pindah ke ruang rawat. Bapak bisa tanya kamar kosong dan memilih kamar yang mau ditempati di kantor administrasi, kata dokter tersebut. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Iya, sama-sama, kata dokter itu lalu pergi. Aku pun menuju bagian administrasi. Dalam perjalananku ke administrasi, aku bertemu Teh Ida. Kak, mau kemana? Gimana Fiona? Tanya Teh Ida. Ke administrasi, Fiona sudah sadar, bisa pindah ke ruang rawat. Aku dan Teh Ida ke administrasi. Aku meminta kamar VIP buat Fiona. Kemudian aku dan Teh Ida kembali ke ruang ICU. Ternyata Fiona sudah pindah. Aku dan Teh Ida menuju kamar rawat. Sesampainya, kulihat Fiona sedang berbaring dan dokter sedang memeriksanya. Walau masih pucat, Fiona tersenyum padaku. Senyumnya membuat semua kekhawatiranku sirna. Dokter memberitahu dalam 2 atau 3 hari Fiona bisa pulang. Aku sangat bersyukur sekali atas berita ini. Dokter pun keluar ruangan. Aku dan Teh Ida menghampiri Fiona. Yang, gimana bayi kita? Tanya Fiona. Sehat.
Laki-laki, anak kedua kita. Boleh dibawa ke sini? Gak tahu, coba nanti kita tanya dokter. Cepat sembuh ya dek, kata Teh Ida. Iya teh, anaknya gak diajak. Lagi sekolah, kan sekarang udah masuk TK, kata Teh Ida. Anissa gimana? Ada di rumah sama ibu. Udah sekarang banyak istirahat, biar cepat sembuh, biar bisa ketemu anak-anak. Yang, kok pucet? Fiona berkata padaku. Malam gak bisa tidur. Yang, aneh, aku serasa dengar suara kamu, tapi seperti ada sosok hitam menghalangi aku ketemu kamu, kata Fiona. Yang penting kamu sekarang sudah lebih baik. HP-ku berdering. Ibu menelpon menanyakan kabar Fiona. Aku bilang, Fiona sudah sadar dan dipindah ke kamar rawat inap. Anissa putriku ternyata rewel menanyakan ibunya terus. Kuberikan HP pada Fiona. Fiona berbicara pada Anissa. Fiona menyerahkan kembali HP padaku. Telepon telah ditutup. Fiona berkata padaku, Yang, pulang dulu. Anissa rewel, kasihan ibu. Kata Anissa kalau nggak ada bunda di rumah, ayah harus ada di rumah. Teh Ida juga bertanya. Teh Ida juga berkata, iya kak, pulang dulu istirahat dulu di rumah, biar teteh tunggu di sini. Ya teh, kayaknya aku perlu tidur sebentar. Hati-hati di jalan ya, kata Fiona. Aku melangkah keluar menuju parkiran dan kemudian mengendarai mobil pulang ke rumah. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, Fiona diperbolehkan pulang. Hari itu rumahku ramai sekali. Tetangga silih berganti menjenguk Fiona dan putraku. Sampai malam masih banyak tamu yang menengok. Denny, Indri, Intan, Erni, Joko, Iren dan karyawan kafe datang. Sekitar jam 10 malam mereka pulang. Rumahku mulai sepi. Fiona tidur di kamar bersama Anissa. Aku dan Bibi beres-beres gelas dan piring. Pukul 11 malam sudah beres. Bibi dan ibu mulai memasuki kamar masing-masing. Aku masih duduk melepas lelah sambil menonton TV. Sekitar tengah malam aku mendengar tangis bayi. Aku menengok putraku menangis dan sedang diganti popoknya dan kemudian tak lama keduanya tertidur kembali. Aku kembali duduk di depan TV. Tak lama terdengar suara tangis. Kupikir putraku menangis, tapi setelah ku dengar secara seksama, tangis ini suara perempuan. Kudengarkan seksama, tapi ini bukan suara Fiona, bukan suara ibu atau bibi. Kurasa bulu kuduku mulai merinding. Aku mulai merasa ada yang janggal. Suara tangis itu seperti menjauh, kemudian mendekat. Aku mulai membaca doa. Aku masuk kamar. Aku khawatir akan keadaan istri dan anak-anakku. Aku terus membaca doa, tapi suara tangis itu tak mau hilang. Terus seperti itu suara tangis itu kadang seperti jauh, kadang seperti dekat, kadang seperti berputar di atas rumahku. Aku sempat kaget ketika pintu kamarku terbuka. Ternyata ibu membuka pintu melihat ke dalam kamar. Ibu ternyata terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan. Ibu kira Fiona yang menangis. Aku meminta ibu tidur di kamar menemani Fiona. Ibu menyetujuinya. Ibu tidur di sebelah Anissa. Aku mencari senter. Setelah menemukan senter, aku melihat dari jendela ke arah keluar. Tidak ada apa-apa. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Kulihat Bibi terbangun. Bibi terbangun mendengar suara tangisan. Bibi bertanya, Den, kok ada suara yang nangis? Apa Fiona gak apa-apa? Bukan Fiona yang nangis, tapi suaranya dari luar, Bi. Duh, siapa yang nangis ya malam-malam gini? Bibi jadi takut. Saya juga gak tahu, Bi. Aku keluar mau cek. Bibi tunggu di sini ya. Ya, Den. Aku membuka kunci pintu depan dan keluar. Di teras, aku mengambil sebilah kayu. Lalu aku menyorotkan senter yang kupegang mencari-cari siapa yang nangis. Dari jauh, kulihat 2 orang satpam kompleks sedang keliling patroli berjalan kaki. Pak Aka, ada apa malam-malam di luar sendirian? Kata Dedek, salah seorang satpam. Gini Pak, aku mendengar suara perempuan menangis Pak. Masa sih Pak? Kata Bram, satpam yang lain. Coba dengerin. Kami bertiga mendengarkan dengan seksama. Iya, terdengar suara tangis itu lagi. Kayaknya dari arah sana deh Pak, kata Dedek. Iya, ayo kita ke sana.
kataku. Kami bertiga menuju ke arah suara itu. Kami mencari-cari sumber suara itu. Itu sepertinya sumber suaranya. Aku mengarahkan sinar senterku ke sumber suara itu. Astaga, ternyata yang menangis itu sosok wanita berambut panjang, bertaring, dan berpakaian lusuh penuh tanah dan melayang sekitar setengah meter dari tanah. Melayang-layang sambil menangis. Matanya memancarkan sinar kehijauan. Kini, sosok itu melihat ke arah kami dan seperti marah. Matanya menjadi merah, membara. Mukanya tak jelas seperti belepotan tanah. Hanya taringnya yang jelas terlihat. Sosok itu melayang mendekati kami. Kulihat Bram jatuh terduduk lemas. Dedek, wajahnya terlihat tegang dan memegang erat pentungan